Ya, sebelum kita mulai, saya sapa dulu selamat malam. Salam semuanya. Bersama dengan tangan dulu. Haleluya, apa kabar semuanya? Saya yakin bahwa kita semua baik-baik saja dan tetap dalam hadirat Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sisi gelap. Oke, jadi nanti akan dipandu di bawah oleh Pastor Depi Chang. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Biar kiranya Tuhan membuka setiap hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita boleh mengerti dari pengajaran malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang terus begitu besar melimpah bagi kami semuanya hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih ada semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami bisa bergabung bersama-sama untuk belajar tentang sisi gelap. Bila semua disingkapkan, dibukakan sehingga kami semakin hari disempurnakan dan disucikan dan dikuduskan sehingga menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih pimpin kami malam hari ini juga teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami silakan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali kali ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin mengaku bahwa kami tidak bisa apa-apa. Kami adalah manusia yang rusak parah dan penuh dengan kelemahan. Tetapi kami mau mengaku di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau menyempurnakan kami. Terima kasih atas segala keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami, sampai kami dimuliakan bersama-sama Engkau pada saat Engkau datang kembali. Tuhan Yesus, saat ini biarlah buka hati kami dan Engkau beracara di dalam hati kami akan mengaku. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami dari yang jahat, jauhkan kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, topik ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu dari dosa asal. Dosa asal itu akan mengakibatkan, walaupun kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, kita masih ada dosa-dosa yang tersisa yang harus kita bersihkan di dalam hidup ini. Dan bagaimana kita bisa menanggulanginya? Satu kata yang paling penting adalah mengaku. Dan itu yang paling sulit dari manusia. Manusia itu cenderung mau menutupi bagian kelemahan dia dan menonjolkan bagian yang baik-baik dia. Tapi Tuhan Yesus ingin kita mengaku, karena dengan kita mengaku, kita akan dibereskan oleh Tuhan. Ya, jadi itu akan mengarah kepada kemerdekaan kita. Ya, kita akan belajar akan sisi gelap. Ini adalah pengantar dari sisi gelap. Sisi gelapnya ada 5: obsesif kompulsif, kodependensi, narsistik, paranoid, dan pasif agresif. Oke, kita akan mulai, saudara. Apakah saya memiliki sisi gelap? Kita semua memiliki hal-hal gelap dalam hidup kita. Anda dapat mengatakan bahwa ya, kita semua memiliki dosa dalam hidup kita. Kita berurusan dengan banyak masalah dan kendala. Tetapi tentang apakah sisi gelap ini? Atau mungkin Anda berpikir tentang Star Wars dan Darth Vader, ya, sisi gelapnya Jedi. Ya, Darth Vader katakan, datanglah ke sisi gelap, Luke Skywalker, kekuatan di sisi gelap Anda tidak mengerti. Itu adalah kuat sekali, kata Darth Vader. Tapi kenyataan bahwa kita mengambil istilah itu gelap, dan sisi gelap itu sebenarnya adalah hubungan dengan sisi bayangan kita. Sesuatu yang kita bayangan gitu. Kita melihat kembali pada keluarga asal kita, meskipun Anda harus mengakui ketika kita melihat ke belakang, seringkali kita tidak mau melihat masa lalu kita, Saudara, satu hal yang menjadi fakta bahwa walaupun dikatakan bahwa anak telah memerdekakan kamu, tetapi kita masih berurusan dengan dosa. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tahu bahwa kita bebas di dalam Kristus. Anak telah memerdekakan kamu. Kita benar-benar bebas, benar sekali. Tetapi dalam pengajaran sebelumnya, kita memiliki keterputusan dengan Tuhan. Kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita masih berurusan dengan dosa. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk mendatangkan surga di bumi. Itu hal yang baik. Namun, dibutuhkan yang namanya sanctification, proses pengudusan. Istilah teologis yang berarti bagaimana kita perlu menyingkirkan hal-hal yang menghambat, menyingkirkan penghalang hanya dengan kuasa Roh Kudus. Oke, saudara, saya akan beli big picture-nya, bahwa setiap manusia, pemimpin, menderita beberapa disfungsi pribadi yang berkisar pada suatu level, dari yang sangat ringan hingga sangat akut. Tetapi semua orang mempunyai yang namanya disfungsi pribadi, cacat perilaku, cacat karakter. Disfungsi pribadi kita seringkali menjadi kekuatan pendorong di balik keinginan kita untuk menjadi pemimpin dan mencapai apa yang kita anggap sebagai kesuksesan. Oke, jadi ini yang menjadi kekuatan pendorong di balik keinginan kita, saudara. Tetapi banyak pemimpin tidak menyadari bahwa inilah disfungsi yang mendorong mereka, inilah yaitu ketidaktahuan yang memungkinkan sisi kita gelap kita berkembang tanpa terkendali. Ya, disfungsi sering mendorong kita untuk berhasil dan meraih kesuksesan sebagai pemimpin, umumnya memiliki sisi gelap yang menghasilkan kegagalan signifikan setelah kita mencapai titik kepemimpinan yang sukses. Ya, kadang-kadang disfungsi ini yang membuat kita naik sebagai pemimpin, tapi itu pun akan menjatuhkan kita secara signifikan setelah kita mencapai titik kepemimpinan yang sukses. Nah, saudara, di sini mengenali dan memahami sisi gelap diri kita akan memungkinkan kita untuk menghadapinya secara lebih efektif dan mengembangkan rencana pribadi untuk mengatasi nanti kalau kita sudah naik ke atas pengaruh negatif dan destruktifnya. Karena ini lumayan destruktif ya. Jadi mengembangkan rencana pribadinya akan membantu kita secara konsisten mengatasi sisi gelap kita yang unik dan memampukan kita menjalankan kepemimpinan yang sehat, memuliakan Allah, dan bebas kegagalan. Ya, jadi saudara, kalau kita tanpa mengenali sisi gelap, kita bisa naik jadi pemimpin, tetapi di satu titik akan jatuhin kita habis-habisan. Nah, di sini adalah bagaimana kita belajar mengatasi sisi gelap kita yang unik. Jadi ini adalah salah satu yang penting sekali, ya saudara. Oke, itu big picture-nya ya, tujuannya. Saudara, kita seringkali tidak mau melihat sisi gelap kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melakukan itu dan menjadi karya Tuhan untuk melakukan tujuan-tujuan yang telah Dia ciptakan sebelumnya untuk kita lakukan. Tujuan-tujuan itu untuk menjadi tangan dan kaki tubuh Kristus. Ya, jadi ada orang jadi tangan, ada orang jadi mulut, ada orang jadi kaki. Ya, tujuannya itu. Jadi kita perlu menyadari kekurangan kita sendiri atau yang dinamakan cacat karakter kita. Karena cacat karakter tersebut, perilaku yang kita ketahui, kita akan jatuh ke dalam perangkap yang kita buat sendiri. Pertanyaannya tetap, bagaimana saya bisa menjadi masalah? Kita semua punya sisi gelap dan kita memilih untuk tidak melihat sisi gelap itu. Itu udahlah. Pokoknya saya akan tampilkan yang benar-benar aja dan saya tidak mau melihat sisi gelap. Akhirnya dalam suatu pelayanan kita akan masuk ke dalam perangkap sisi gelap kita. Karena yang sering kita lakukan adalah kita tidak mau atau kita tidak ingin atau apapun cara Anda mengungkapkannya melihat masa lalu kita. Kita tidak ingin melihat sisi gelap diri kita sendiri. Kita tidak ingin mendengar kejahatan. Sudah capek. Ya. Jadi kita tidak ingin mendengar orang lain menegur kita ketika kita gagal atau melakukan kesalahan. Kita juga tidak ingin mendengarkan diri kita sendiri. Atau khususnya kita tidak ingin mendengarkan Tuhan.
Seringkali selama sehari atau seminggu, seringkali juga kita tidak ingin melihat masa lalu kita. Jangan mendengar kejahatan, jangan melihat kejahatan. Aku bebas dan demi Tuhan aku harus sempurna. Aku sudah tahu segalanya. Aku baik-baik saja, aku benar baik-baik saja. Namun saya masih buta. Namun jika saya baik-baik saja, saudara, kalau kita katakan saya baik-baik saja, sekarang kata baik-baik saja berarti saya ketakutan. Sebenarnya saya tidak aman, saya neurotik, saya emosional, saya tidak bisa menangani hal-hal yang terjadi saat ini. Saya dipaksa untuk mendengarkan apa yang terjadi di sekitar saya. Sayangnya untuk mendengar kritik yang membangun di mana saya melakukan kesalahan. Saya dipaksa untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan saya yakin banyak dari Anda telah mengalaminya saat Anda bertumbuh dalam iman Anda kepada Kristus. Dan dalam perjalanan Anda dengan Tuhan Yesus, dan dalam perjalanan Anda dengan Tuhan Yesus akan melepas topeng itu. Dia melepas penyumbat telinga itu. Dan dia berkata sekarang, aku akan membantumu melihat sisi gelap itu. Karena kamu masih orang yang rusak, melalui lensa saya. Dan sisi gelap seringkali mengacu kepada kepemimpinan. Kita memimpin diri kita sendiri, kita memimpin orang lain di rumah kita memimpin dalam organisasi, kita memimpin orang lain dalam hubungan, di luar organisasi rumah, dan seterusnya. Ya. Nah, dan dari sinilah hal itu berasal, tetapi juga melihat sisi gelap sebagaimana adanya. Saudara, mari kita lihat hari ini mengatasi sisi gelap. Sisi gelap kita akan membuat disfungsi pribadi. Gambaran besarnya gini, setiap pemimpin, ya kita lihat ya pemimpin di mana aja ya, menderita disfungsi pribadi dalam taraf tertentu. Trump juga sama ya, Donald Trump. Mulai yang sangat ringan hingga yang sangat akut. Disfungsi pribadi kita sangat sering menjadi kekuatan pendorong di balik keinginan kita untuk jadi pemimpin dan mencapai apa yang kita anggap sebagai kesuksesan. Nah, Anda bisa mengatakan, saya itu bukan pemimpin, saya itu pengikut. Benar, tetapi kita juga memimpin dengan mengikuti dan sebaliknya. Saat kita memimpin dengan mengikuti, kita harus memahami apa yang terjadi. Apa kekuatan pendorong di balik apa yang kita lakukan di dalam organisasi? Apa yang memotivasi Anda dan saya? Masalahnya adalah bahwa sisi gelap yang tidak langsung kita lihat. Jadi kita melihat tingkat disfungsi pribadi pada orang-orang hancur tentu saja. Kembali ke kebenaran teologis Alkitab, dan disfungsi pribadi kita itu seringkali menjadi kekuatan pendorong. Saya akan membuktikan bahwa mereka salah. Itu seperti utang seumur hidup. Sekarang bagian berikutnya adalah fokus pada sisi gelap. Kita juga akan melihat bagaimana kita tidak menyadari disfungsi yang mendorongnya. Saudara, yang bahaya ini dalam kepemimpinan, ketidaktahuan yang memungkinkan sisi gelap kita di dalam itu berkembang tanpa kendali. Dan itulah yang saya akan bicarakan. Tiba-tiba orang jadi narsistik aja. Tiba-tiba orang-orang jadi pasif agresif. Kita tidak memperhatikannya, dan hal itu tidak terkendali. Dan disfungsi yang sering mendorong kita untuk berhasil dan meraih kesuksesan sebagai pemimpin umumnya memiliki sisi gelap yang dapat menghasilkan kegagalan yang signifikan. Ya, seperti saya katakan pertama, itu orang yang memiliki sisi gelap untuk meraihkan kesuksesan di tengah jalan itu akan memberikan mereka kegagalan yang signifikan. Begitu kita mencapai tingkat kepemimpinan sukses di mana Anda berada, di manajemen, menjadi pekerja pabrik, apapun tingkat pekerjaan Anda, atau kepemimpinan gereja, apakah itu posisi hanya melakukan pekerjaan sehari-hari di sekitar gedung gereja, atau apa Anda adalah pendeta senior, mengidentifikasi dan memahami tentang sisi gelap kita yang memungkinkan kita menghadapinya lebih efektif, dan kita bisa mengembangkan rencana pribadi. Inilah kuncinya, ya, rencana pribadi untuk mengatasi pengaruh negatif dan destruktifnya. Selanjutnya kita akan melihat pengembangan rencana pribadi untuk mengatasi sisi gelap kita. Bagaimana kita akan campur tangan dalam diri
kita sendiri dengan sadar bahwa kita ada kelemahan ini, bagaimana kita akan campur tangan, dan udah pasti kita harus pergi ke Tuhan. Hal pertama itu selalu dimulai dengan doa. Tetapi kemudian di mana Roh Kudus masuk, kita tidak menghalanginya untuk beracara. Mengaku bahwa saya adalah masalahnya, itu adalah masalahnya. Saya adalah masalahnya. Jadi mengaku itu penting. Jika saya adalah masalahnya, maka saya punya banyak masalah yang harus diatasi. Karena ini bukan tentang orang lain. Ini tentang apa yang terjadi pada diri saya. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa, kita selalu menyalahkan orang lain. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah itu yang memberikan aku apel. Ular itulah yang berbohong kepada aku. Kita selalu menyalahkan orang lain. Ya, tapi semuanya sebenarnya ini tentang diri sendiri. Seperti seorang narsistik, dia melihat kesuksesan orang itu seperti tamparan berat yang melukai ego dia. Dia menyalahkan orang lain, tetapi sebenarnya ini adalah masalah diri sendiri, saudara. Ya, karena ini bukan tentang orang lain, ini tentang apa yang terjadi pada diri saya. Namun kita dapat mengembangkan rencana pribadi yang membantu kita secara konsisten mengatasi sisi gelap kita yang unik dan memungkinkan kita untuk menjalankan kegagalan yang memuliakan Tuhan secara sehat. Kepemimpinan yang bebas dan dengan bantuan Tuhan dan dengan kemampuan terbaik kita, semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Saudara, disfungsi pribadi adalah apapun yang mengganggu fungsi normal kita dalam hubungan, interaksi manusia atau situasi kehidupan. Ya saudara, kalau kita di dalam suatu organisasi atau gereja itu selalu kita tidak disukai orang lain atau suka bagaimana, nah itu adalah disfungsi pribadi. Bisa sikap, bisa attitude, ya bisa ketidakstabilan emosi, ya. Jadi contoh disfungsi ini, Anda mungkin berpikir saya bisa melihatnya sekarang, tetapi saya bersedia untuk melihat ini untuk semua hal lain diantaranya. Saudara, mungkin ini baru bagi Anda, tetapi Anda harus terbuka untuk itu, dan saya harap begitu. Jadi apa saja contoh sisi gelap disfungsi? Oke, ada orang berkata, saya tidak layak untuk disukai, atau saya pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Dua hal yang bertolak belakang. Jadi saya tidak layak disukai di mana Anda mengatakan saya adalah hanyalah sampah. Saya tidak terlalu penting. Atau Anda berkata saya pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Sekali lagi kembali ke keluarga asal, mungkin Anda tinggal di sebuah rumah yang sangat kaya dan semuanya diberikan kepada Anda. Dengan begitu, Anda masuk ke organisasi, Anda berkata, saya pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Namun saat Anda tidak mendapatkan, maka attitude Anda terhadap orang lain di organisasi itu akan berubah. Nah, tentu saja saya harap Anda melihat jauh dari itu, bahwa itu tidak selalu sehat. Kita perlu sekali lagi bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dan tentu saja mengakui apa yang kita lakukan, dan bagaimana melakukannya, dan sebagainya. Saudara, jadi jangan egois. Dunia tidak berhutang apapun kepada kita. Itu bukan tentang kita, itu tentang Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus untuk Tuhan. Namun, disfungsi bagaimanapun juga merupakan perilaku saudara. Saya kasih contoh tindakan pasif agresif. Oh ya, saya akan melakukan ini. Dan kemudian berkata saya akan melakukan ini kepada orang lain, tetapi Anda tidak menindaklanjutinya, bikin orang kesel, dan Anda berkata dalam hati, saya sengaja melakukan itu biar orang itu tersakiti. Nah, itu udah semacam disfungsi, saudara. Atau Anda berkata kepada karyawan Anda, kemudian mereka memiliki harapan yang mereka pikir adalah harapan Anda yang baik, tapi kemudian mungkin harapan mereka datang ke acara itu, atau mereka datang ke pekerjaan itu, atau mereka datang ke tugas itu, yang ternyata sama sekali bukan yang mereka harapkan. Anda berbohong kepada mereka. Tindakan Anda hanya menyakiti mereka. Ada suatu ketidakstabilan emosi di dalam diri Anda, ya, yang Anda ingin menyakiti orang lain dengan. Jadi pasif agresif.
dan itu menyakiti mereka. Yang menguntungkan Anda secara agresif, pasif, yaitu berbohong. Selalu marah dengan kekerasan. Wah, kalau marah itu selalu teriak-teriak, saudara, selalu kekerasan. Bisakah kekerasan rumah tangga dengan topeng ketenangan dalam rumah tangga? Atau Anda memiliki rasa malu yang akut, mungkin menjadi introvert? Ya, di antara kita yang introvert, di antara kita ada yang extrovert. Kita akan membahas nanti pada sesi pengajaran berikutnya di luar 8 ini tentang temperamen, saudara. Namun kita tidak menggunakan temperamen sebagai alasan, oh saya memang orangnya introvert, melankolis, apa segala macam, ya. Kita harus mengatasinya jika kita sangat pemalu. Atau jika kita sangat ekstrovert dengan kemarahan dan perilaku buruk, kita tidak boleh menyalahkan kepada temperamen. Dan hal-hal dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal dapat terjadi secara tidak langsung maupun langsung. Kita dapat masuk ke tempat di mana kita dapat memanipulasi, mengendalikan orang lain tanpa mengatakan sepatah kata pun, pakai perilaku kita, saudara. Itulah yang namanya pasif agresif. Dan bisa menjadi sangat agresif, ya saudara. Itu salah satu contoh aja, contoh sisi gelap, saudara. Sebuah pemikiran, saya tidak pernah berhasil dalam hal apapun. Mengingat dulu, waktu saya masih kecil, saya ingat kebohongan ayah yang katakan kepada saya, dan selalu ayah berkata, Anda selalu gagal. Mungkin karena Anda adalah musuh terburuk Anda. Dan dalam hal ini kita perlu mempercayai Tuhan dalam segala hal. Akhirnya dengan berpikir bahwa kita selalu gagal dan terngiang-ngiang dari kata-kata ayah saya bahwa saya selalu gagal, maka akan terbentuk seperti kebiasaan pornografi, alkoholisme, atau seperti yang kita katakan kecanduan, saudara. Saya akan bahas lagi tentang addiction, tentang kecanduan pada sesi pengajaran berikutnya, sejauh menyangkut perilaku, pola, dan apa artinya itu. Namun hal itu terkait dengan kecanduan, alkoholisme, belanja kompulsif, ya belanja yang gak ada gunanya, saudara. Ya games, kecanduan games, atau makan, apapun berhalanya, apapun itu, sebenarnya itu adalah kebutuhan yang kita rasakan, atau sebenarnya obat pilihan yang kita butuhkan untuk mengobati rasa sakit kita. Apakah itu kebiasaan ketakutan, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan. Dan pengajaran ini juga akan membantu kita untuk lebih memahami cara mengubah pandangan kita saat ini dan apa yang mungkin terjadi masa depan. Mengubah pandangan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, memahami apa yang sedang terjadi pada kita dan apa yang terjadi keluarga asal kita dan sebagainya. Ubah pandangan, dan kita juga akan bicarakan tentang itu. Saudara, sebenarnya sisi gelap itu datang dari mana? Jelas, kita berbicara tentang kebenaran teologis tentang kejatuhan. Kejadian 3, Adam dan Hawa. Itulah yang pertama kita bahas. Adam dan Hawa lah yang membuka pintu sehingga kita memiliki sisi gelap. Mereka mengizinkannya masuk, memutuskan hubungan total antara umat manusia dan Tuhan. Jadi ada pemisahan total, keluarga asal, saat kita berbicara dengan pengalaman pribadi. Saudara, di sini kita belajar ini bukan menyalahkan keluarga asal kita, menyalahkan Adam dan Hawa. Percuma, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk melihat diri sendiri, melihat ke dalam diri sendiri. Ya, kadang-kadang apakah terjadi sesuatu dengan ibu dan ayah kita? Apakah yang terjadi sesuatu dengan guru saya? Apakah yang terjadi sesuatu dengan anak laki-laki dan anak perempuan saya di taman bermain? Atau apakah memahami hal itu terjadi karena paman dan bibinya yang melakukannya? Saudara, itu adalah pengalaman pribadi. Tetapi kita juga berkata, baiklah, kita perlu memahaminya sehingga kita bisa mendapatkan bantuan untuk itu. Dan dalam keadaan pribadi, kemiskinan, perjuangan, rasa sakit, penyakit, kelainan genetik, disfungsi dapat muncul dari sumber-sumber ini, saudara. Nah, saudara, satu pertanyaan. Jadi mengapa Tuhan tidak menghapus saya semuanya ini? Kelemahan genetik kita, ya sisi gelap kita. Pertanyaan klasik, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Pertanyaan itu terlalu sering ditanyakan.
namun pertanyaan itu tetap saja muncul. Dan kebenarannya memang kita kembali ke kejatuhan. Adam dan Hawa yang membuka pintu, bukan Tuhan yang membuka pintu, melainkan manusia. Jadi Dia kan Maha Kuasa. Mengapa Dia tidak menyingkirkan penyakit fisik atau disfungsi jiwa kita saja? Mengapa Dia tidak menyingkirkan saja semua sisi gelap kita? Saudara, ini penting. Alasan pertama adalah ini. Karena sisi gelap kita menyediakan bahan baku untuk pengembangan karakter kita. Sebenarnya sisi gelap kita adalah bahan baku untuk proses sanctification kita. Mereka menyediakan bahan baku untuk pengembangan karakter kita. Itu adalah bahan mentah yang kita butuhkan. Bahan mentah yang tidak diambil Tuhan, dan Dia akan menyatukannya dan berkata, kamu telah melalui ini. Ya, saudara ya, jadi sisi gelap kita sebenarnya adalah bahan baku untuk pengembangan karakter. Kamu telah melalui itu. Mari kita tunjukkan. Itu membentukmu sehingga kamu menyadari bahwa aku yang memegang kendali. Dan bukan mereka atau orang-orang itu atau kamu, tetapi aku menggunakan sisi gelapmu. Saya menggunakan kehancuranmu untuk membuat sesuatu yang indah. Saudara, ini adalah alasan yang paling indah, saudara. Dia katakan, Tuhan, meskipun kamu memiliki cacat karakter, meskipun kamu memiliki keretakan, Tuhan melakukan hal yang sama di sini. Setiap orang melalui bahan mentah itu menuju retakan dalam hidup kita, dan kita akan memiliki pengembangan karakter yang Tuhan izinkan terjadi. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudara, Yakobus membahas itu sebelumnya. Dan Anda lihat, jika kita memilah-milah ayat ini, atau ayat-ayat ini, kita melihat tentang ujian terhadap iman kita, dan itu menghasilkan ketekunan, dan itu akan membawa hasil yang sempurna, keindahan. Tuhan bekerja melalui kehancuran sampai Yesus Kristus datang kembali, dan kemudian kita disempurnakan. Sisi gelap kita akan hilang semua, saudara. Ya. Dan Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Tuhan menggunakannya untuk menyatukan. Soalnya bunga, keindahan, harapan, keretakan dalam hidup Anda, Tuhan menggunakannya untuk menyatukan Anda dengan semua orang lain, dengan orang lain sebagai pemenuh tujuannya sebagai tubuh Kristus. Jadi mungkin Anda bukan tangan, tapi Anda mungkin mata. Anda mungkin bukan telinga, tetapi Anda mungkin mulut. Anda mungkin bukan kepala, tetapi Anda mungkin kaki. Dan kita adalah tangan dan kaki Tuhan. Dan kemudian ini kita melihat ketekunan melalui pencobaan-pencobaan mereka yang di dunia rusak ini, dan kemudian Tuhan melengkapi kita. Ya, indah, saudara ya. Itu alasan pertama. Tuhan akan menggunakan sisi gelap sebagai bahan baku untuk pembentukan karakter kita. Ya, alasan kedua mengapa Tuhan tidak menghilangkan sisi gelap kita adalah karena sisi itu berfungsi sebagai landasan tempat Tuhan membentuk kepemimpinan kita. Bayang saja landasan atau anvil, tempat kita di Palu, ya, seperti pandai besi, ya. Saya memeriksa sekeliling, saya tidak menemukan landasan yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan hari ini. Tetapi bayangkan saja ini adalah anvil, tempat pandai besi untuk memalu pekakas-pekakasnya, dan kita bayangkan sebuah palu besar, ya. Dan Tuhan membawa palu seperti pandai besi, memukul, menyingkirkan semua cacat pada logam, memukul dalam pembentukan dan membentuk kita.
Dan kita juga melihat apa yang Tuhan lakukan melalui orang lain. Yusuf misalnya, dalam kisahnya bagaimana ia dituduh secara palsu oleh istri Potifar, bagaimana ia dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana Tuhan menggunakan kesengsaraan itu, ujian itu untuk membawanya ke peran orang kedua di bawah Firaun. Musa umur 80 tahun, ia membunuh di Mesir pada usia 40 tahun. Tuhan berkata pada usia dia 80 tahun, aku sekarang memanggilmu untuk menjalankan panggilanmu. Dan itu adalah 40 tahun lagi. Dan Musa berkata, bukan aku orangnya. Oh ya, kaulah orangnya, Tuhan berkata. Dia mengambil masalah-masalah itu dalam Musa hidupnya, dan kemudian kehidupan Yusuf dan juga kehidupan Daud. Dan dalam kehidupan Esther, saya ingat bahwa dia adalah seseorang yang menghadapi hal-hal yang tabu dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan Raja Persia dan menjadi istrinya. Bagaimana dia harus meminta izin untuk memasuk hadiratnya dan sebagainya, dan bagaimana dia ingin menyelamatkan rakyatnya. Itu adalah masalah hidup dan mati, dan Tuhan menggunakan hal-hal itu. Rasul Paulus, Presiden Lincoln, Perdana Menteri Churchill, banyak cobaan yang Tuhan gunakan sebagaimana hal-hal di mana Tuhan menghancurkan kita dengan apa yang kita anggap sebagai penghalang, tetapi kemudian dia menggunakannya dan membentuknya kembali untuk membentuk kita dan membuat kita menjadi sempurna. Jadi bagaimana disfungsi juga berkontribusi? Saudara, disfungsi pribadi kita adalah bagian normal dari perkembangan manusia di dunia yang telah rusak ini. Seperti yang telah saya jelaskan, tidak mungkin untuk menghindarinya. Masalahnya jika kita menanggapinya dengan cara negatif dan tidak sehat, misalkan kita nggak mau dengar, kita punya sisi gelap, kita nggak mau mendengar kritik orang, kita pasang penyumbat telinga, dan kita tidak ingin mendengarkan. Jadi kita hanya menghindari, kita tidak mendengarkan, kita tetap dalam penyangkalan, kita pikir kita baik-baik saja, tetapi kita tidak baik-baik saja. Atau kita menutup mata, kita tidak ingin melihat. Namun, disfungsi yang kita hadapi ini adalah bagian normal dari perkembangan kita. Ya, kita perlu rendah hati untuk mengakui ya saudara. Kita berada di dunia yang telah jatuh. Tidak mungkin kita menghindarinya. Kita tidak bisa begitu saja menutup mata dan menutupnya dari orang lain, dan yang kita tampilkan hanyalah sisi baik kita saja, saudara. Namun semuanya itu akan menjadi satu, saudara. Lalu sisi gelap itu mulai tumbuh dan memanifestasikan dirinya dengan cara yang tidak sehat. Kalau kita tidak pengen melihat dan tidak pengen mendengar itu, saudara. Apabila kita berpura-pura berkatakan, saya telah menjadi orang benar, saya orang sukses, saya bisa melakukannya, saya bisa mengatasinya, itu mengingatkan kita bagaimana kita menipu diri sendiri bahwa kita adalah jawabannya. Seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 8, seperti yang kita katakan semuanya adalah karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita. Tapi kemudian kita menipu diri sendiri dan berpikir, semua pekerjaan baik telah saya lakukan. Saya bisa mengurusnya, saya bisa mengatasinya, ketika kita juga tidak merasionalisasikannya. Nah, ini yang terjadi. Karena orang yang mengatakan semuanya baik-baik saja, ketika tidak baik, pembenaran adalah di mana kita cenderung membenarkan tindakan buruk kita. Dosa-dosa kita menutupinya, kita menyembunyikannya, dan memastikan tidak ada yang melihatnya. Dan kita menyimpan sesuatu di bawah topi kita. Ya, itu akan baik-baik saja, kita berkata gitu. Tidak ada seorang pun yang akan tahu bahwa saya yang mengambil uang itu. Tidak ada seorang pun yang akan tahu saya berselingkuh. Tidak ada seorang pun yang tahu saya menyukai pornografi. Tidak ada seorang pun yang tahu saya minum berlebihan. Akhirnya mereka akan menyalahkan orang lain. Dia yang melakukannya, bukan saya. Nah, salah satu contoh dari disfungsi pribadi adalah playing victim, yang memainkan peran sebagai victim, saudara. Jadi playing victim di mana kita mengorbankan orang lain karena kesalahan kita dan memproyeksikan kepada mereka apa yang tidak kita sukai tentang diri kita sendiri. Dan Anda harus
mengalahkan diri sendiri bahkan sebelum Anda bisa mengerjakan tugas atau tantangan dan menang dengan bantuan Tuhan. Saudara, apa yang mendorong sisi gelap yang tidak terkendali dalam hidup kita? Pertama-tama adalah ini adalah kebutuhan manusia. Ya, dari kebutuhan paling dasar, kebutuhan akan makan minum, kebutuhan akan keamanan, akan family dan kestabilan sosial, terus keinginan, kebutuhan akan dicintai, kebutuhan akan melakukan hal-hal yang achievement dan aktualisasi diri. Dan sisi gelap kita muncul itu pertama dari absennya. Jadi manusia butuh ini, tetapi ada orang yang tidak memiliki hal ini, akhirnya ini yang akan mencetuskan sisi gelap mereka. Ini adalah yang pertama. Jadi mari kita pahami apa saja kebutuhan yang mendorong kita. Apa saja yang mendorong kita. Saudara, kita semua punya kebutuhan. Kita punya keinginan sebagai manusia. Dan ini mungkin tampak jelas, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Kita tidak berhenti dan berkata, oke, saya butuh ini dan saya ingin ini. Enggak, itu otomatis. Inilah sisi gelap yang terbentuk dari kebutuhan saya. Ya, Dr. Maslow membangun hierarki kebutuhan seperti Anda lihat di layar ini, ya saudara, ini. Dan kebutuhan pertama yang kita perlukan adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan tidur, ya. Di mana saya orang sehat, saya berfungsi dan saya sehat. Saya mampu pergi dari titik A ke titik B dan saya aman. Jadi saya punya rasa aman di sekitar kita. Saya punya makanan untuk dimakan, punya air untuk diminum, dan saya baik-baik saja dengan kebutuhan fisik saya, dan saya punya rasa aman. Jadi saya tidak perlu khawatir kehilangan nyawa saya. Oke? Cinta. Saya punya orang tua mencintai saya. Saya punya keluarga yang penuh kasih. Saya punya komunitas yang mendukung. Saya memiliki pasangan yang kini mampu saya cintai dan hargai. Ya, saya memiliki apa yang dibutuhkan. Ya, saya dihargai. Ya, saya memilikinya. Kemudian saya telah menemukan diri saya sendiri. Self-actualization. Kita berkata, oh, sekarang saya telah memiliki semua kebutuhan ini. Kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan fisik hingga keamanan, hingga cinta dan harga diri semua terpenuhi. Oh, sekarang apalagi saya telah menemukan siapa saya di dalam Kristus dan tujuan saya dalam hidup ini. Jadi inilah kebutuhan yang mendorong kita untuk mengakui dan memahami. Jadi tidak semua orang punya itu, saudara. Jadi apa saja blok yang hilang pada piramida kebutuhan kita, apa yang terjadi ketika beberapa kebutuhan paling dasar ini tidak bisa terpenuhi di dalam manusia secara memadai, dan inilah yang membentuk sisi gelap manusia. Lebih buruk lagi kebutuhan yang tidak memadai yang ada di dalam orang itu ditambah dengan pengalaman traumatis. Ya, lebih buruk lagi apa yang terjadi ketika kita mengalami beberapa peristiwa traumatis selama kanak-kanak atau tahun-tahun perkembangan kita yang menyebabkan kita merasa terancam, tidak aman di salah satu area kebutuhan penting ini, di mana kita telah dilanggar ketika peristiwa pengalaman terjun mengancam kita di salah satu area kebutuhan kita, atau ketika kita pernah dirampas dengan cara apapun. Kita harus berharap bahwa memuaskan kebutuhan khusus itu menjadi elemen pengendali kepribadian kita. Jadi misalnya, saya diberitahu bahwa saya tidak berharga apapun oleh ayah atau ibu atau keduanya, atau bahwa saya hanya harus berharap untuk lulus SMA, mungkin kuliah bukanlah kesempatan, atau bahwa saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan apa yang ayah lakukan atau apapun. Tetapi saya tidak merasa divalidasi, atau saya tidak merasa lagi bagi para wanita jika Anda tidak merasa bahwa Anda cantik, juga bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan, semacam pesan yang Anda terima dari keluarga atau orang lain, dan semua kebohongan yang mulai kita percaya yang orang katakan kepada kita. Nah, itulah situasi yang menjadi elemen yang mengendalikan
mulai mengendalikan Anda dan bukan Anda yang mengendalikan. Jadi ketika kita melihat suatu kecanduan misalnya, seringkali apa yang kita miliki adalah kita memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah faktor pengendali yang mengendalikan saya dan menjadi cikal bakal terbentuknya sisi hitam, saudara. Jadi saudara, kita semua perlu melakukan inventarisasi diri kita sendiri, meskipun dengan berbagai cara, tetapi syukur juga kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita sekarang diselamatkan. Jadi tidak ada yang terpisah dari kasih Tuhan. Tetapi kita juga perlu memperhatikan masalah kita dan mendapatkan bantuan dalam kita inventarisasi. Oke, jadi elemen pengendali itu adalah kebutuhan, traumatis, dan masa kecil. Ya. Berbagai pengalaman traumatis merupakan elemen pengendali sisi gelap yang tidak diatasi, seperti penolakan oleh orang yang Anda cintai. Dia berkata, tidak ketika Anda melamar. Atau dia berkata, kita sudah selesai dan kamu hancur. Atau kamu dikeluarkan dari tim atletik. Atau ada kematian orang tua. Ya, itu semua adalah pengalaman traumatis yang menyebabkan sisi gelap kita. Saudara, Anda tidak bisa memperbaiki masa lalu. Dan kita tidak bisa kembali dan memperbaiki masa lalu kita. Kita tidak bisa memperbaiki kelemahan kita. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang mereka katakan, siapapun yang mereka lakukan kepada saya. Jadi sepertinya pengalaman masa lalu itu seperti hutang. Jadi kita melihat hutang yang tidak dapat kita bayar. Misalnya perceraian orang tua, jika mereka bercerai, itulah yang mereka pilih untuk lakukan. Atau kekerasan, sekali lagi pelaku kekerasan memilih untuk melakukan kekerasan kepada Anda. Dan kemudian mungkin Anda memilih untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Itulah pola yang sering terjadi. Atau adopsi. Nah, ibu dan kandung saya tidak menginginkan saya seperti sekarang. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Anda tidak bisa menghadapinya. Kembali ke masa itu karena Anda berada di dalam rahim. Kemudian Anda lahir dan kemudian Anda diberikan kepada orang lain. Namun, semua itu seperti menjadi hutang yang ingin kita bayar. Kita ingin memperbaikinya, bayar hutang itu. Seperti Yesus telah membayarkan hutang kita dan membebaskan kita. Kita ingin membebaskan diri kita dari hal-hal yang menyakitkan ini. Hal-hal yang menyakitkan ini. Sisi gelap ini dan masih banyak lagi. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin dikecualikan. Bagaimana dengan Anda? Dan saat saya melihat diri saya sendiri, saya sering melihat ke dalam setiap hari apa masalahnya. Dan saya ingin mengganti rugi dan ingin membayar utang itu kembali. Tetapi saya tidak bisa. Akhirnya pola ini muncul. Ya, jadi tahap pertama kita melihat kebutuhan. Tahap kedua, jika kita menarik diri dan melihat apa yang terjadi. Dan jika kita benar-benar melepas topeng secara harfiah, juga melepas penutup telinga dan berkata, saya ingin melihat, saya mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada saya. Mari kita lihat kebutuhan saya kembali ke hierarki kebutuhan Maslow. Juga pengalaman traumatis. Saya dengan kasih karunia Tuhan, saya menghadapi penghinaan terhadap saya. Utang eksistensial ini, ya, Anda tahu melihat tahap ini dan berkata, saya tahu itu adalah sesuatu yang ingin saya perbaiki. Lalu juga kita akan melihat perkembangan sisi gelap, apa yang membuat itu berkembang, apa yang mendorong saya ke sisi gelap, apa yang membuat saya tidak melihat diri saya sebenarnya. Nah, saudara, di sini kita akan mengidentifikasi sisi gelap kita. Ya, lebih jauh lagi saat kita membahas sisi gelap, Anda akan melihat di mana itu, ya, garis besar topik Anda, bahwa semuanya merusak. Saudara, sisi gelap yang harus Anda lakukan dalam mengidentifikasi di mana Anda berada, atau di sini saya akan membahas 5 sisi gelap yang harus diperhatikan. Pasif agresif telah kita bahas, ya. Dia ingin menyakiti orang lain dengan tindakan, oke. Obsesif kompulsif, istilah ini berarti kontrol. Bagaimana saya bisa mengendalikan orang lain? Apakah semua orang mengejar saya? Ya, sisi gelap paranoid. Apakah mereka membicarakan saya? Oh, dia bicarain saya ya. Di ruangan itu dengan pintu tertutup mereka bicarakan saya loh. Itu paranoid. Atau narsistik. Semuanya tentang saya.
lihatlah dunia. Dunia berputar di sekelilingku hari ini dan setiap hari sepanjang waktu. Jika saya melihat dunia berputar di dalam orang lain, di dalam diri orang lain, maka itu akan merusak ego saya. Itulah narsistik. Kodependensi. Oh, jika kamu tidak bahagia, aku pun tidak bahagia. Jadi aku perlu memperbaikimu agar aku bisa merasa diperbaiki. Itu juga toksik, saudara, ya. Jadi ada 5 sisi gelap yang saya akan bicarakan satu persatu nanti di sesi berikutnya. Dan itu seperti yang kita katakan sebelumnya, dapat menjadi obat kita juga dengan orang-orang, tempat-tempat, benda-benda, ketergantungan bersama, dan sejujurnya kita semua yang ada di sini menderita salah satu atau beberapa dari kelima hal tersebut, tetapi pada level yang berbeda. Saat kita melihat sifat dosa, saat kita melihat masalah kita. Oke saudara, saya akan memperkenalkan 5 sisi gelap manusia. Pertama adalah obsessive compulsive personality disorder. Ini adalah orang yang sangat mementingkan kontrol. Di mana-mana dia mengontrol orang lain, ya. Dan perfeksionis yang dia lakukan itu hanya untuk kebutuhan akan persetujuan, akan validasi, dan orang ini gila kerja, ya. Obsessive compulsive personality disorder penyebab kurangnya kontrol yang dirasakan. Jadi dia merasa tidak aman karena kurangnya kontrol, kebutuhan akan persetujuan, dan kemarahan yang terpendam atau tidak tersalurkan. Karakteristik, dia perfeksionis, dia sangat mementingkan kontrol dan gila kerja. Dan untuk mengubah ini di dalam Kristus, maka target yang harus dilakukan untuk orang obsessive compulsive personality disorder adalah tolak godaan untuk mengontrol. Ya kalau nggak ngontrol ya nggak apa-apa lah, ya. Dan mengurangi kecenderungan perfeksionis dan tolak fokus pada persetujuan manusia. Ini adalah OCPD. Yang kedua adalah narcissistic personality disorder. Penyebab orang yang narcissistic personality disorder adalah orang dengan perasaan rendah diri, saudara. Kebutuhan mendalam untuk menghargai diri sendiri dan ketidakpastian pribadi. Karakteristik visi yang megah, ambisi yang kuat, dan diri sendiri harus merupakan pusat perhatian. Kesuksesan orang lain akan menjadi musuh ego mereka. Itu ada karakteristik dari narsistik. Target, dia harus belajar tentang bagaimana menjadi pelayan dalam kepemimpinan. Dan dia harus, visi yang megah itu harus diturunkan ke realistis. Jadi keseimbangan antara visi dan realistis. Dan orang yang narsistik itu karena hanya mimpi-mimpi, dia itu tidak akan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dan dia harus belajar bagaimana menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kata lain, mereka belajar untuk menjadi realistis, saudara. Ya. Paranoid personality disorder adalah gangguan kepribadian paranoid. Penyebabnya adalah masalah kepercayaan saat anak-anak. Orangnya itu suka kecurigaan terus, ya. Karena apa? Ketidakamanan pribadi. Karakteristik itu suka berkubu, membangun aliansi, perencanaan dan kerahasiaan, ya. Dia akan reaksi berlebihan terhadap kritik, dan orang paranoid itu tidak suka transparan karena ada ketakutan, suka menyembunyikan sesuatu. Target orang yang menjadi paranoid personality disorder, dia harus belajar untuk mempercayai orang lain. Dia harus belajar untuk membangun hubungan yang lebih intim, harus lebih transparan, dan mulai mempercayai orang lain dengan memberdayakan orang lain. Ini adalah paranoid personality disorder. Codependency disorder, ini adalah orang ketergantungan, ya. Jadi penyebabnya adalah waktu kecil itu dia sangat tergantung, jadi kurang mandiri, ya, masalah ketergantungan. Karena sistem keluarga yang kaku, legalistik, dan opresif, dan dia butuh akan perdamaian. Karakteristik, karena dia itu ketergantungan sama orang lain, dia itu ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Nah, kedua itu ketakutan obsesif untuk mengecewakan orang lain. Jadi dia happy kalau orang lain happy.
Ya, jadi itu dia berusaha untuk merubah orang lain agar orang lain happy dan dia happy. Kadang-kadang dia berpenampilan super baik hati, tetapi sebenarnya di dalamnya ada kemarahan dan permusuhan yang terpendam. Bagaimana cara untuk mengobati codependency? Target belajar mengatakan tidak. Ya, gak usah takut orang lain. Jadi orang lain gak bisa, kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Dia harus menolak rasa bersalah yang palsu, menolak tanggung jawab atas perasaan orang lain. Dan dia harus belajar hidup dengan konflik yang belum terselesaikan. Itu adalah codependency. Ini satu-satu nanti saya akan bahas terpisah, saudara, ya. Passive aggressive personality disorder itu penyebabnya masa kecil yang kaku atau penuh tuntutan, adalah kegagalan traumatis atau standar kinerja yang tinggi secara pribadi. Oleh sebab itu, orang ini resistensi terhadap penetapan sasaran atau perencanaan. Jadi kayak selalu tidak ingin ada di sasarin gitu ya. Jadi mereka itu suka-suka. Jadi pola perilaku emosional yang tidak menentu, sikap pesimis dan suka dendam, suka menyalahkan kepada orang lain. Target ya, dia harus mulai belajar merencanakan dan penetapan sasaran. Belajar menerima kritik dan evaluasi dan mengolah kemarahan dan mengekspresikannya dengan benar. Nah, saudara, itu adalah penyebab karakteristik dari 5 sisi gelap dari manusia. Dan saudara, ini adalah daftar kerusakan yang timbul dari sisi gelap. Saudara, di sini kita lihat kalau 8 sampai 12 itu sangat destruktif, 4 sampai 8 itu sedang, dan 0 sampai 4 itu kecil. Dan untuk codependent dan paranoid itu kerusakan yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar, jadi kecil. Kompulsif itu sedang, ya. Tetapi untuk narsistik dan pasif agresif, dia punya potensi untuk menghancurkan hubungan, menghancurkan dalam organisasi itu sangat tinggi, saudara. Jadi paling tinggi itu pasif agresif, kedua itu narsistik, yang termasuk sedang itu adalah obsesif kompulsif, dan yang kecil itu sisi gelap yang paling kecil, daya rusaknya kepada masyarakat adalah codependent dan paranoid. Saudara, dan bagaimana ini dapat dilacak? Kita harusnya dapat menemukan di mana kita berada untuk membantu kita berhasil. Tentu semuanya dengan kuasa Tuhan Yesus. Itu dimulai dengan Dia. Dan tentu saja untuk melihat apa masalahnya, apa sisi gelap kita, di mana mereka naik, di mana mereka dapat turun, dan jika salah satu sisi gelap kita terlalu tinggi, saat kita melakukannya, lakukanlah secara berkala. Kemudian kita mendapat bantuan jika itu tentang paranoid, atau kita mendapat bantuan jika itu tentang mengendalikan perilaku, dan seterusnya. Oke, kemudian kita juga melihat dengan grafik yang sebelumnya, kita lihat level-levelnya, di mana presentasi dengan profil, bagaimana memberinya skor, dan seterusnya. Nanti kita akan memiliki instruksi tentang ini dalam pengajaran ini. Saudara, jadi itulah sisi-sisi gelapnya. Sesuatu yang sebenarnya manusia tidak ingin lihat, tapi kita perlu mengakuinya. Karena itu adalah bahan baku untuk mengembangkan karakter kita. Itu adalah sebagai landasan di mana Tuhan akan memalunya dan akan menyingkirkan sisi-sisi gelap kita. Bahayanya kalau kita tidak memperhatikannya, kalau kita dalam kepemimpinan kita sukses dengan sisi gelap kita, tetapi itu pun yang akan membuat kita jatuh. Jadi itu jadi ada baiknya kita memperhatikan ini, mengakuinya di hadapan Tuhan, biar Tuhan membentuknya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Jadi ini sebagai pengantar untuk membantu kita memahami, ya, kita punya banyak hal sisi gelap untuk dihadapi. Kita punya banyak hal untuk dilihat. Dan saya mendorong Anda untuk melakukan banyak penelitian tentang ini. Dan juga mendorong Anda tentu saja saat Anda membaca materi ini dan mengatasi sisi gelap kepemimpinan dari buku atau melihat PowerPoint ini secara umum,
bahwa kita kemudian dapat lebih fokus di mana kita berada, dan kita akan terus membuat Anda berbuah bagi kerajaan Tuhan Yesus, saudara. Jadi ini adalah pengantar dari sisi gelap, mungkin hal yang baru untuk Anda, tapi hal-hal yang penting sudah saya bicarakan tadi. Kita akan masuk ke dalam sisi gelap satu-satu, dengan saya mulai dengan obsessive compulsive personality disorder, yaitu tentang kontrol. Makanya ada gambar tangan dan bagaimana dia mengontrol ya bulutan-bulutan itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akhiri malam hari ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajar malam hari ini. Sehingga kami terus apa saat menjadi sisi gelap kami, agar kami semakin hari disempurnakan dalam Engkau, agar kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu, sehingga dalam kehidupan kami terang Kristuslah yang bersinar, yang muncul, yang menjadi terang bagi sekitar kami, sehingga Kristus yang nyata dalam kehidupan kami semakin bersinar. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Kiranya Kau terus memberkati hamba-Mu, Pastor Dapicang, yang memberikan pengajaran kami. Kiranya urapan daripada Roh Kudus, hikmat yang daripada Roh Kudus mengalir, memenuhi dalam setiap kehidupannya, sehingga boleh dibagikan melalui setiap kami semuanya, Tuhan, dan kami sama-sama untuk bertumbuh, kami sama-sama disempurnakan, kami sama-sama ingin menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangganya pun diberkati semuanya, Tuhan. Juga kami ada dalam kelas Bible study malam hari ini, kiranya juga Tuhan pribadi-pribadi, Kau terus sempurnakan setiap kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang saat ini, yang menjadi sisi gelap kami, Tuhan, kami mau terbuka di hadapan-Mu. Kami mau disingkapkan semuanya, Tuhan, agar kami semakin hari disempurnakan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap situasi atau apapun, kondisi apapun, untuk membawa kami, untuk menjadi terang, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan, kemampuan, selama kami terus mengikuti Engkau ya Tuhan, agar kami menjadi orang yang setia, yang terus dipanggil Tuhan, yang dipilih, dan disempurnakan senantiasa. Terima kasih buat malam hari ini, biarlah kesehatan bagi kehidupan kami dalam mengiringi Engkau, kemampuan dalam setiap kami, Tuhan,
untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih, berkati kami semuanya, dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini, juga buat teman-teman kami yang saat ini juga belum sempat bergabung, kiranya Tuhan juga menyertai mereka semuanya. Dan setiap kondisi apapun saat ini, kami ada semua oleh karena anugerah-Mu. Dan kami mengakhiri Bible Study malam hari dengan menerima berkat daripada Engkau. Salam Pak David untuk doa berkat. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita semuanya, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus adalah setia, menggenapi, dan akan menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kembali, menyempurnakan kita. Sama-sama kita mau disempurnakan oleh Tuhan Yesus, kita katakan amin.